Halo semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, ada satu pertanyaan. Apa sih cita-cita kalian? Dari semua jawaban kalian, pastilah kelak kalian ingin bekerja. Atau ada yang mau jadi pengangguran? Pastilah nggak ada ya. Nah, pertanyaan tadi berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Apa sih ketenaga kerjaan itu? Yuk simak dengan baik video ini. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun hal yang paling berkaitan dengan ketenaga kerjaan adalah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Sebelum menjawab keingintahuan kalian tentang kesempatan kerja dan angkatan kerja, kita bahas dulu nih tentang tenaga kerja, di mana menurut BPS, tenaga kerja adalah semua penduduk yang berada dalam usia kerja yaitu berumur 15 sampai 64 tahun. Lain halnya dengan angkatan kerja yang merupakan penduduk perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja dan atau mencari pekerjaan atau menganggur. Akan tetapi, tidak semua penduduk usia produktif termasuk dalam angkatan kerja, karena penduduk usia produktif yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk kelompok angkatan kerja, misalnya pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Selain itu ada juga nih yang namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Biasanya dihitung dengan tingkat kesempatan kerja, di mana hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai peluang angkatan kerja untuk terserap dunia kerja dan tingkat pengangguran. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, maka semakin baik kondisi ketenaga kerjaan di wilayah atau negara tersebut. Kenapa tidak semua tenaga kerja terserap ya? Bukankah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bekerja? Faktanya, ada beberapa faktor yang dapat memenuhi ketersediaan kesempatan kerja, seperti kondisi perekonomian, pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, hingga tingkat upah yang berlaku. Faktor mana yang paling kuat? Tentu di setiap wilayah atau negara akan berbeda. Tenaga kerja pun dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa kualifikasinya. Contohnya berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan formal, contohnya guru, dokter, dan ilmuwan. Sedangkan tenaga kerja terlatih memerlukan latihan dan pengalaman kerja, contohnya kasir swalayan, karyawan spa dan terapi, atau juru masak atau chef. Dan di tingkat paling bawah adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana jenis ini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja atau biasa disebut sebagai pekerja kasar. Contohnya seperti kuliah angkut barang. Kira-kira kalian mau jadi yang mana? For your information, pembagian jenis tenaga kerja ini berdasarkan kemampuan atau keahliannya juga mempengaruhi loh terhadap upahnya. Semakin terdidik dan terlatih tenaga kerja, maka akan semakin tinggi upah yang diterima, dan begitu pula sebaliknya. Semakin tidak terdidik dan tidak terlatih, akan semakin rendah upah yang diterima. Berarti alamat menimbulkan masalah baru nih. Bicara tentang masalah ketenaga kerjaan yang terjadi itu sebenarnya cukup banyak. Beberapa di antaranya seperti jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ketika kesempatan kerja di dalam negeri tidak lagi mencukupi, beberapa orang akan mencoba mencari pekerjaan di luar negeri, yang kadangkala dimanfaatkan oleh beberapa oknum hingga timbul masalah baru kayak gini nih. Miris ya, mau merubah nasib malah memperburuk keadaan. Padahal kalau diatasi dengan serius, bisa loh masalah ini kita selesaikan. Contohnya dengan industri padat karya yang digencarkan Pak Presiden kita nih. Semoga sukses ya Pak. Masalah selanjutnya itu sebut aja disebabkan mutu dan kualitas tenaga kerja yang rendah, sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pencari kerja. Kalau untuk masalah ini, gantian Kementerian Perindustrian nih yang lagi gencar-gencarnya melakukan pendidikan dan pelatihan, serta pembekalan keterampilan lainnya. Bahkan difasilitasi kegiatan diklat yang gratis hingga langsung disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Cuman karena jumlah balai diklatnya yang terbatas, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentunya masih banyak lagi masalah yang ada dalam ketenaga kerjaan. Bahkan masalah yang setiap tahunnya selalu menjadi perbincangan hangat, seperti upah, justru kian jauh dari titik terangnya. So, segitu dulu pembahasan kita tentang ketenaga kerjaan. Thank you for watching.